Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya dan kami dari kelompok 2 Elektronika B dengan judul Bipolar Junction Transistor ingin mempresentasikan dari ujian akhir praktikum kami. Ujian akhir praktikum elektronika dengan asisten laboratorium Mas Arya Bandoro dengan dosen Pak Diki Anggoro. Berikut nama anggota kelompok kami. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Next slide. Untuk latar belakangnya yaitu salah satu komponen penting dalam elektronika yang bisa digunakan pada kehidupan sehari-hari adalah transistor. Transistor merupakan komponen yang umumnya digunakan sebagai penguat, switch, maupun stabil tegangan. Transistor pada arus DC bisa digunakan sebagai switch atau saklar, di mana transistor ini dapat beroperasi pada salah satu dari dua kondisi, yaitu saturasi dan cut-off. Dua kondisi ini memiliki karakteristiknya masing-masing. Untuk memahami karakteristiknya tersebut dilakukan percobaan bipolar junction transistor ini. Untuk tujuannya ada dua, yaitu mengetahui karakteristik BCD berdasarkan arus IT, IB, dan tegangan antara emitor kolektor dan tegangan antara basis emitor pada daerah kerja BCD. Untuk yang kedua yaitu mengetahui konstanta penguat arus atau HFE pada transistor BCD. Untuk selanjutnya yaitu dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikutnya ada dasar teori. Next. Ya, dasar teori yang pertama yaitu bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor atau yang biasa dikenal dengan transistor bipolar merupakan komponen elektronika yang terdiri dari 3 lapis bahan semikonduktor, baik untuk yang bertipe PNP ataupun NPN yang terdiri dari kolektor, basis, dan emitter. Transistor jenis NPN bekerja ketika input tegangan di kaki basis melebihi tegangan ambang 0,7 volt, maka transistor akan aktif dan membuat arus mengalir dari kolektor ke emitter. Berlaku juga sebaliknya, jika input basis diturunkan hingga di bawah tegangan ambang, maka transistor akan off. Perlahan LC akan berhenti. Prinsip kerja inilah yang dapat menjadikan transistor NPN berfungsi sebagai saklar atau switch. Cara kerja transistor NPN sebagai penguat menggunakan prinsip arus yang mengalir dari kolektor ke emitter merupakan akumulasi dari input di kaki kolektor dengan input di kaki basis. Jadi ketika kita menaikkan tegangan di basis, maka output yang ada di emitter akan menguat. Kemudian umumnya transistor bipolar memiliki 3 wilayah operasi yang mendasar, yaitu wilayah aktif, saturation, dan cut-off. Pada wilayah aktif, daerah kerja transistor dikenal normal, yaitu ketika arus IC konstan terhadap berapapun nilai VCE. Dari kurva yang pada gambar 3 diperlihatkan bahwa arus IC hanya tergantung dari besarnya arus IB. Daerah kerja ini biasanya juga disebut dengan daerah linear. Kemudian pada wilayah saturation dimulai dari VCE sama dengan 0 volt sampai kira-kira 0,7 volt, yaitu akibat dari efek dioda kolektor base yang membuat tegangan VCE belum mencukupi untuk dapat mengalirkan elektron. Terakhir, wilayah cut-off di mana tegangan VCC dinaikkan perlahan-lahan sampai tegangan VCE tertentu yang menyebabkan arus IC mulai konstan. Pada saat perubahan ini, daerah kerja transistor akan berada pada daerah cut-off, yaitu dari keadaan saturasi on menjadi keadaan mati off. Baik, jadi dilanjutkan dengan tegangan. Di sini tegangan merupakan suatu kondisi di mana adanya perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Dan maksud dari beda potensial sendiri adalah perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu sumber listrik. Nah, beda potensial ini dapat terjadi saat kedua titik tersebut dihubungkan oleh suatu penghantar yang nantinya akan menyebabkan terjadinya arus listrik, sehingga elektron akan mengalir melalui penghantar tersebut. Oke, selanjutnya ada arus, yang mana arus listrik dapat kita umpamakan dan analogikan sebagai arus air yang mengalir dari suatu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang mana arus listrik ini bisa kita katakan juga muatan listrik yang dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain karena adanya beda potensial. Yang mana tempat yang memiliki potensial tinggi itu melepaskan muatannya itu ke tempat yang memiliki potensial rendah. Yang mana besarnya arus yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial di antara dua tempat. Mungkin bisa dilanjut. Oke, baik. Untuk yang elektron itu bisa terlepas dari lintasannya karena pengaruh dari luar. Nah, pada elektron yang hilang tadi, tempat yang ditinggalkan elektron akan membentuk suatu muatan positif, di mana tempat tadi akan disebut sebagai kekosongan, atau dengan nama lain yakni hole. Sehingga inilah dapat menjadi gerakan dari arus listrik, atau bisa diambil pengertian sebagai gerakan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ya, selanjutnya adalah semikonduktor. Semikonduktor merupakan bahan yang memiliki nilai konduktvitas listrik di antara bahan konduktor dan isolator. Ketika kedua semikonduktor dengan jenis doping berbeda disambungkan, maka akan berbentuk p-n junction, di mana elektron pada tipe N memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri ke tipe P, sehingga berbentuk area deplesi. Bisa dilanjutkan. Baik, yang terakhir adalah resistor variabel.
Di sini resistor variabel yang digunakan adalah jenis yaitu potensiometer. Dengan potensiometer adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur GGL sumber tanpa menarik arus apapun dari sumbernya. Pada dasarnya, potensiometer menyeimbangkan beda potensial yang tidak diketahui terhadap beda potensial yang dapat disesuaikan dan terukur. Istilah potensiometer juga digunakan untuk resistor variabel apapun, biasanya memiliki elemen resistansi melingkar dan kontak geser yang dikendalikan oleh poros berputar dan tombol. Seperti ini adalah gambarnya. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah metodologi, bisa di next. Selanjutnya adalah metodologi, bisa di next. Nah, di metodologi ada alat dan bahan, di mana yang alat dan bahan pertama adalah PCB board yang digunakan untuk merangkai komponen, transistor yang digunakan untuk sebagai penguat arus dan juga switch atau saklar. Selanjutnya potentiometer digunakan untuk mengatur besar resistansi, tegangan, dan juga arus listrik yang masuk. Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan arus antar komponen. Baterai 9 volt digunakan sebagai sumber tegangan. Multimeter digunakan untuk mengukur besar arus dan tegangan. Solder dan timah yang digunakan sebagai perekat komponen ke PCB board-nya, dan project board kita gunakan untuk pengambilan data pada merangkai saat pengambilan data. Bisa di next. Oke, di sini ada pada gambar. Di sini dilihat bahwa kami memakai dua resistor variabel dan satu transistor yang dihubungkan dengan baterai 9 volt. Di sini kami memakai dua rangkaian. Yang pertama ada menggunakan project board, yang kedua menggunakan PCB. Mengapa? Karena menggunakan project board memudahkan ketika mengambil data. Di sini menggunakan PCB, yaitu PCB dot. PCB ini sebenarnya sama seperti project board, yaitu tempat untuk merangkai komponen elektronika, biasanya berbahan fiber dan dilapisi dengan tembaga betul. Dan kelebihan dari PCB ini bisa merangkai tanpa menggunakan kabel. Jadi memasang rangkaian ini tinggal dipasang, lalu pada kaki-kakinya disambung menggunakan timah. Begitu. Lalu next dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah langkah kerja. Yang pertama itu menggunakan project board. Yang pertama itu adalah alat dan bahan disiapkan, kemudian dirangkai sesuai dengan modul. Kemudian rangkaian yang pertama itu disusun dalam keadaan cut off. Kemudian saat cut off, nilai arus IB, IC diukur, dan tegangan VCB, VCE juga diukur. Setelah diperoleh cut off, maka rangkaian disusun untuk keadaan saturasi, dan pada saat saturasi, nilai IC diatur hingga tidak berubah, kemudian nilai IB diukur saat IC tidak berubah. Kemudian selanjutnya adalah saat keadaan aktif, nilai IB diatur dengan variasi yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah nilai IC diukur saat nilai IB sekian. Kemudian rangkaian disusun menggunakan PCB board. Bisa di next. Kemudian yang keempat ada analisis data, grafik, dan perhitungan. Next. Yang pertama ada daerah cut-off. Next. Yang kedua ada daerah aktif. Di sini sebelum di set ke saturasi. Next. Ini daerah aktif. Next. Dan ini ada daerah saturasi. Selanjutnya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai hasil data yang didapatkan. Namun sebelumnya di sini sebelum ada grafik daerah aktif terdapat sebenarnya grafik daerah cut-off, tapi di sini arus basis dan arus IC-nya sama dengan 0, jadi tidak perlu digrafikan. Kemudian ini bisa dilanjut grafik daerah aktif. Grafik daerah aktif di sini diplot di Y ini arus basis dan di X ini diplot arus kolektor. Nah, di sini antara IB dan IC memperlihatkan sebuah grafik yang meningkat. Di sini juga terdapat regresi linear yang akan memperkirakan hasil data selanjutnya. Di sini di gambar terdapat grafik IB terhadap IC di percobaan pertama dan grafik IB terhadap IC di percobaan kedua. Bisa next. Kemudian ini grafik daerah aktif pada percobaan ketiga atau pengukurannya dengan menggunakan daerah saturasi. Sebenarnya di sini juga memperlihatkan grafik yang meningkat berbanding lurus IB dan IC-nya. Bisa next. Kemudian di sini ada yang terakhir yaitu grafik daerah saturasi atau daerah jenuh. Di sini memperlihatkan juga grafiknya itu meningkat ke atas atau lurus dengan regresi selanjutnya. Namun di sini terdapat kesalahan sedikit pada IB dan IC-nya. Di sini agak terbalik karena waktu itu terdapat kesalahan pengukuran, namun
apabila dilihat lagi di grafik ini masih memperlihatkan meningkat atau berbanding lurus antara IB dan ICB. Bisa di next. Baik, selanjutnya mengenai perhitungan terhadap nilai HFE dan error pada daerah aktif. Jadi dalam percobaannya pada praktikum bipolar junction transistor ini sudah dilakukan pengukuran terhadap nilai HFE dari transistornya dan didapatkan nilainya sebesar 360. Selanjutnya akan dilakukan perbandingan dari nilai HFE hasil pengukuran dengan nilai HFE hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan IC dibagi dengan IB. Bisa di slide-nya di sebelumnya. Tabel pertama ini adalah data percobaan pertama dari daerah aktif, kemudian yang tabel kedua ini adalah data percobaan kedua dari daerah aktif. Bisa di next slide. Dan ini adalah data percobaan ketiga, yang mana ini adalah data perbandingan dengan data saturasi. Bisa di next. Kemudian HFE dan error pada daerah saturasi didapatkan HFE perhitungan sebesar 0,513 dan error sebesar 99,8%, dan didapatkan juga HFE perhitungan sebesar 0,204 dan error sebesar 99,9%. Next. Ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum ini. Yang pertama kesimpulannya yaitu BJT memiliki karakteristik berupa 3 daerah kerja, yaitu cut-off, aktif, dan saturasi. Nah, pada daerah kerja cut-off ini tidak ada arus yang mengalir. Lalu untuk kerja aktif ini nilai IC lebih besar dari nilai IB, sedangkan pada daerah kerja saturasi ini memiliki nilai IB lebih besar dari nilai IC. Lalu kesimpulan yang kedua didapatkan ini kerja aktif. Nah, nilai IC ini berbanding lurus dengan nilai IB. Lalu pada saturasi jenuh ini, berapapun nilai IB, maka nilai IC tetap. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu perbedaan nilai HFE pada perhitungan dan pengukuran. Nah, hal ini dikarenakan adanya faktor error berupa toleransi pada hambatan dalam komponen dan adanya disipasi energi pada rangkaian. Selain itu, faktor error yang ada pada alat dan bahan yang sudah sering dipakai. Baik, terima kasih dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.